Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi kami yang berjudul Aksi Mogok Kerja Antara Pekerja dan Perusahaan. Studi kasus PT Swakarya Indah Busana Tanjung Pinang, Riau. Video ini disusun untuk membahas konflik hubungan industrial karyawan PT Swakarya Indah dengan perusahaan yang mencerminkan pentingnya peran komunikasi, keadilan, dan kesepahaman dalam dunia kerja. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2009 dan bergerak di bidang industri manufaktur pakaian jadi dari tekstil, dengan fokus utama yaitu memproduksi kemeja lengan panjang pria. Produk-produknya telah dipasarkan ke berbagai daerah dan juga ke luar negeri. Pusat perusahaan ini berlokasi di Jalan Maijen Panjaitan KM 7 Kampung Melayu, Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Perusahaan ini juga mempunyai cabang di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya saya akan membahas tentang kronologi masalah yang terjadi di PT Swakarya Indah Busana. Pada April 2023, konflik ini bermula ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Manajemen perusahaan hanya membayarkan THR sebesar Rp1 juta kepada karyawan. Dan manajemen berjanji akan melunasi sisa secara bertahap. Kemudian pada bulan Mei sampai bulan Juni, manajemen tidak menepati janjinya, sehingga karyawan kecewa, tetapi para karyawan tetap menunggu itikat baik dari perusahaan. Kemudian lanjut pada bulan Juli sampai September, gaji pokok selama 3 bulan juga tidak dibayarkan, sehingga karyawan mulai merasa haknya telah diabaikan. Dan dari situlah muncullah tekanan ekonomi yang melibatkan konflik dalam rumah tangga. Pada bulan Agustus sampai Desember, karyawan mulai mengalami stres dan frustasi akibat gaji yang belum dibayarkan. Dan dari situlah kepercayaan kepada manajemen semakin menurun. Kemudian para karyawan mulai merencanakan aksi mogok kerja. Pada tanggal 27 September, aksi mogok kerja dilakukan serentak dan dikawal bersama sejumlah aparat dan dilakukan perundingan antara manajemen dan karyawan secara transparan. Dan akhirnya perusahaan mau membayar gaji yang belum dibayarkan dan dilakukan secara damai. Kemudian ada respon konflik dari kedua pihak antara manajemen dan karyawan. Untuk manajemen, perusahaan berjanji akan membayar pelunasan secara bertahap. Namun, direspon dari karyawan perlu mempertimbangkan dari pernyataan tersebut. Kemudian, pihak manajemen menawarkan membayar gaji senilai 2,7 juta dengan uang THR 500.000. Kemudian, dari karyawan menolak penawaran dari manajemen tersebut. Tidak sesuai yang diharapkan. Beberapa dampak dari konflik tersebut yaitu dampak psikologis. Konflik berkepanjangan menyebabkan tekanan mental pada para pekerja. Mereka mengalami stres, kecemasan, sehingga konflik dalam keluarga karena gaji yang tidak dibayarkan. Membuat kebutuhan dasar sulit terpenuhi, ketidakpastian. Berdampak langsung pada kondisi psikologis dan stabilitas emosi karyawan. Kepercayaan publik terhadap perusahaan menurun drastis. Pelanggan, mitra bisnis, bahkan masyarakat sekitar mulai meragukan kredibilitas PT Swakarya Indah Busana. Citra perusahaan tercoreng karena dianggap tidak mampu memperlakukan sumber dayanya secara manusiawi. Para pekerja mengalami kesulitan ekonomi, bahkan banyak yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak adanya kepastian pembayaran membuat mereka kehilangan sumber penghidupan yang stabil, dan sebagian memutuskan berhenti bekerja atau pulang kampung. Aksi mogok kerja yang melibatkan aktivitas produksi terhenti. Hal ini menurunkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Operasional tidak berjalan normal dan berisiko mengganggu hubungan dengan klien serta keterlambatan distribusi produk ke pasar. Penyelesaian konflik tidak bisa hanya diserahkan pada satu pihak.
Diperlukan komitmen dari perusahaan untuk menunaikan kewajibannya, aksi damai dari pekerja yang sah, serta kehadiran negara sebagai mediator yang adil dan aktif dalam proses mediasi dan pengawasan ketenaga kerjaan. Langkah awal penyelesaian dilakukan melalui perundingan langsung antara pihak manajemen dan serikat pekerja, atau bisa disebut FSBMI. Fokus utama adalah mencari titik temu dalam pelunasan gaji dan THR. Meskipun perundingan ini belum mencapai hasil yang memuaskan karena rendahnya kepercayaan terhadap manajemen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, apabila bipartit gagal, seharusnya dilakukan dengan mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun sayangnya dalam kasus ini mediasi tidak berjalan karena disangka pasif dan tidak menjalankan fungsinya sebagai fasilitator konflik industrial secara prosedural. Pentingnya pelatihan bersama yang melibatkan manajemen, pekerja, dan pemerintah daerah. Pelatihan ini bertujuan membangun pemahaman kolektif tentang hubungan industrial yang sehat dan pencegahan konflik sejak dini. Perusahaan harus membangun kembali kepercayaan pekerja melalui komunikasi krisis yang terbuka, melibatkan pekerja dalam mengambil keputusan penting, serta menyusun ulang perjanjian kerja bersama PKB agar lebih aktif, adil, dan transparan. Langkah jangka panjang yang disarankan adalah melakukan audit keuangan independen untuk membuka transparansi kondisi perusahaan. Jika memang ada kesulitan finansial, maka perusahaan perlu menyusun skema cicilan pelunasan gaji yang disepakati dan disahkan secara tertulis oleh kedua pihak. Dari studi kasus ini, kita dapat belajar bahwa hubungan industrial yang sehat harus dibangun atas dasar komunikasi yang terbuka, perjanjian yang dihormati, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu di tempat kerja. Ketiga aspek ini merupakan kunci utama menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan produktif. Peran serikat pekerja sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak kewajiban, sementara manajemen perlu menunjukkan etikat baik dalam menyikapi konflik. Hanya dengan semangat kolaborasi dan kesetaraan, hubungan kerja dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan menjunjung keadilan, etika, dan prinsip hubungan kerja yang saling menghormati, maka konflik seperti mogok kerja dapat dihindari dan digantikan dengan solusi bersama yang konstruktif. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun masa depan dunia kerja yang lebih adil dan manusiawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen. Dan jangan lupa di-share dan di-like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.